Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 9 dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Tanpa cermin, kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri, begitu pula dalam kehidupan. Seseorang akan sulit melihat kekurangan, yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Berikut ini adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh seorang istri dengan kesadaran maupun di luar kesadarannya. Yang pertama, tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang senantiasa taat pada suami, dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami pada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya mentaati suaminya jika diperintahkan dan tidak menyelesaikan suami pada diri dan harta, sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jika seorang wanita lalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari 2 hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetap patuhlah kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntunan kesempurnaan dari suami. Untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya." Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu,
kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu bagi seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri dan keluarga. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya. Maka perhatiannya harus diserahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal itu, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya tidak mau tersaingi. Baik dalam hal mendapatkan perhatian suami, lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suami. Maka dari itu, para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sedang mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam berumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi dalam batas yang wajar, rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan sendiri, seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Hal yang kecil terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suami. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal lain tersebut terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut, sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci atau berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu,
dan sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu kepada istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin untuk usahakan untuk selalu menjaga lisan dan perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah penampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah terbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaiknya masih terus menjaga penampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailani. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintahnya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir, telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah. Dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari si istri itu tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah agar memberinya izin untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri pun lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita, tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami, tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat di dalam rumah tangga kita semua. Amin ya robbal alamin. 9 dosa besar istri terhadap suami yang wajib kamu ketahui agar terhindar dari murka Allah. Salah satunya sering terjadi. 1. Menentang perintah suami. Dalam rumah tangga, sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan ataupun permintaan tolong, selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut, seorang istri belum menunaikan hak robnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolak. Hadis riwayat Ibnu Majah 1853 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib 1938, mengutip Salam Dakwah. Kedua, menolak hubungan suami istri. Dilansir FIFA dari kanal YouTube Al-Banjari TV berjudul Hukum Istri Tidak Melayani Suami yang diunggah pada 3 Januari 2018, berikut penjelasan Buya Yahya. Menurut beliau, seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan adalah kesalahan. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit, kemudian menolak untuk berhubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan. Buya juga menjelaskan apabila istri sudah berturut-turut menolak ajakan suaminya, maka suami diperbolehkan memulangkan istrinya itu kepada orang tua sang istri. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit, kemudian menolak untuk berhubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan, kata Buya. Ketiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
Bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. 4. Menuntut suami. Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki dan Allah telah mengatur semua rezekinya, baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih kepada suaminya. Kelima, menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Misalnya, seorang istri menyuruh suami untuk berhutang dengan riba. Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong, lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu dan sebagainya. Keenam, keluar dari rumah tanpa izin suami. Dilansir dari laman NU, hukum istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih jika dapat mendatangkan mudarat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau nusyus. Ketujuh, meminta cerai. Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dengan alasan yang jelas. Namun hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. 8. Tidak merawat suami saat sakit. Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul, yakni selain merawat suami, pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah. Inilah yang terkadang memicu permasalahan. Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terikat hubungan sah dan belum berpisah adalah untuk saling menolong dan merawat. Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat, antara kewajiban dan hak suami istri, begitu juga sebaliknya. 9. Mentaati perintah orang lain di dalam rumah suami. Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami. Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya. Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain, selama masih dalam hal baik. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.